Recording in progress. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur yang sangat pantas kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk bertolabul ilmi. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim, untuk menambah pengetahuan kita tentang agama Islam. Dan saya sehat tetap diberikannya kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk sore hari ini kajian Sentana Web mengaji kita lanjutkan dengan topik kewajiban iktiba, yaitu mengikuti jejak salafus soleh dalam beragama, yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Salim sebagai Komisaris Utama Sentana Group Corporation. Dan nanti ada sesi tanya jawab di 15 menit terakhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu silakan untuk bertanya baik seputar materi yang disampaikan nanti maupun di luar materi ini, yang bisa lewat chat atau bisa juga langsung di unmute. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita persilakan Pak Ustadz Salim untuk memulai kajian sore ini. Tafadhol Mas Wura, Pak. Ya, jazakallah khair, Pak Samsul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faz fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sahabat Sentana mengaji yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji sudah sepantasnya kita sampaikan keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita sekalian sampai yaumil kiamah nanti. Segala nikmat yang Allah berikan tidak akan pernah dapat kita hitung jika kita ingin menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kita ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka tidak mungkin kita dapat menghitungnya. Sahabat Sentana yang saya cintai karena Allah. Pada sore hari ini, insya Allah kita akan membahas sebuah topik yang menurut hemat saya sangat penting, yaitu berkaitan dengan keselamatan kita di dunia dan akhirat dalam rangka kita mengikuti cara beragama. Karena kita beragama tentu harus mempunyai panutan, harus mengikuti contoh. Dan contoh itu tentunya telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Topik hari ini berjudul kewajiban ittiba, yaitu mengikuti jejak salafus saleh dalam beragama. Siapa itu salafus saleh? Salafus saleh adalah generasi awal
ya, generasi awal dari umat Islam di bawah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Nabi bersama para sahabatnya, kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama yang mengikuti jejak daripada ketiga generasi ini. Sebagaimana Nabi SAW pernah menyampaikan, khairun nas qurni, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik masa, sebaik-baik ya, generasi adalah generasiku, kata Nabi SAW. Generasi pada saat Nabi dan para sahabatnya hidup. Kemudian generasi setelahku, yaitu tabi'in. Jadi sahabat itu definisinya adalah orang yang bertemu dengan Nabi, beriman dengannya, dan meninggal dalam keadaan beriman. Itu sahabat. Kemudian tabi'in, tabi'in juga adalah orang yang bertemu dengan sahabat, beriman, dan meninggal dalam keadaan beriman. Kemudian tabi'ut tabi'in, generasi ketiga, yaitu orang-orang yang bertemu, berjumpa dengan para tabi'in, kemudian beriman dan meninggal dalam keadaan beriman. Itulah generasi terbaik. 3 generasi terbaik yang Nabi sangat banggakan. Dan dengannya Islam berjaya, ya, baik dalam hal ya teritorial, ya, hampir 2/3 dunia ya dibebaskan oleh Islam dari penghambaan kepada makhluk, kepada penghambaan hanya kepada Allah saja. Bukan penjajahannya. Penguasaan teritori yang dimaksud bukan penjajahan, yaitu bagaimana Islam membebaskan ya kesyirikan kepada tauhid. Luar biasa ya. 2/3 dunia. Dan pada zaman itu pula lah, pada zaman salafus saleh itu pula lah, kejayaan ilmu pengetahuan juga berkembang luar biasa. Seorang ulama sekaligus umara, sekaligus saintis, luar biasa. Ini semua tidak mungkin terjadi secara tiba-tiba tanpa ada sebab. Dan sebab utamanya adalah mereka mengamalkan apa yang telah menjadi ketetapan dan ajaran Islam yang murni, yaitu Al-Quranul Karim dengan contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan difahami, dipraktekkan oleh para sahabatnya. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, dalam surat Al-Baqarah, surat 2 ayat 137, saya bacakan saja artinya. Maka jika mereka ini adalah para sahabat, ya, karena ayat Al-Quran itu turun pada zaman Nabi bersama sahabatnya. Maka jika mereka telah beriman sebagaimana yang kamu imani. Jadi para sahabat itu beriman sebagaimana yang Nabi SAW imani. Sungguh mereka itu, sahabat-sahabat itu telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka, ya, orang-orang yang bersama Nabi SAW itu berpaling, karena ada di antara umat bersama Nabi SAW juga yang berpaling, yang tidak beriman, ya, ada. Sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu. Ya. Maka Allah mencukupkan engkau Muhammad SAW terhadap mereka dengan pertolongannya. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Berdasarkan ayat ini, Allah ingin menjadikan iman para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai timbangan, sebagai tolak ukur, sebagai panutan untuk membedakan antara petunjuk dan kesesatan, antara huda dan batil, ya. Antara orang-orang yang mendapatkan petunjuk yang lurus dan orang-orang yang sesat dan disesatkan, yaitu antara kebenaran dan kebatilan, ya. Memohon hidayah, ya, dan iman adalah sebesar-besarnya kewajiban. Maka kita senantiasa, ya, 17 rakaat minimal, ya, dengan sholat wajib yang 5 kali dalam satu hari. Kita mohon ihdinas siratal mustaqim. Kita mohon petunjuk, mohon hidayah. Hidayah yang lurus. Jalan yang lurus, siratal mustaqim. Hidayah yang lurus itu adalah al-Islam dengan apa-apa yang Nabi contohkan. Kemurnian Islam adalah kemurnian ajaran yang Nabi bersama para sahabatnya. Ya. Kemudian ayat yang berikutnya, surat Al-An'am 153, surat 6 153. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fataqarraqa bikum an sabili. Zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang artinya, dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan sekali-kali kalian ikuti jalan-jalan lain di luar jalan ini. Dan jalan tersebut hanya akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Demikian Allah memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Sangat jelas ya, Allah memerintahkan kita untuk beriman kepada apa-apa yang telah diimani oleh Nabi SAW bersama para sahabatnya. Dan itulah jalan yang lurus, kata Allah. Jangan kalian ikuti jalan-jalan selainnya. Jalan-jalan yang di luar apa yang Nabi SAW bersama para sahabatnya kerjakan. Karena jalan itu sesungguhnya, sejatinya hanya akan membuat bercerai-berai dan akan menjadikan kalian sesat. Ya. Jadi ayat ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang terkenal, bahwa jalan itu hanya satu. Jalan lurus itu hanya satu. Sedangkan jalan selainnya adalah jalan yang banyak, yaitu orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Dan jalannya para ahli bid'ah, ya, yang mengada-adakan perbuatan baru dalam agama. Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama salafus saleh lainnya, bahwa jalan yang satu itu adalah jalan yang ditempuh oleh para sahabat dengan Nabi SAW. Jalan inilah yang disebut sebagai Shiratal Mustaqim, yang selalu kita mintakan seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian kita baca lagi ayat 415 surat An-Nisa, ya. Maaf, surat 4 ayat 115. Surat An-Nisa ayat 115. Yang artinya saja, dan barang siapa menentang Rasul Muhammad SAW setelah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin di sini sahabat, karena ayat ini sekali lagi turun pada saat masa Nabi bersama sahabatnya. Kami biarkan mereka itu dalam kesesatan yang telah dilakukannya, dan akan kami masukkan mereka ke dalam neraka jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ya. Jadi barang siapa yang menentang Nabi SAW bersama para sahabatnya, yang tidak mengikuti jalan para sahabat Nabi SAW dan Nabi SAW, maka Allah akan palingkan dia, dan Allah akan biarkan mereka dalam kesesatan, dan Muhammad SAW beriman kepada apa yang diturunkan. Demikian banyak. Dan yang paling jelas surat At-Taubah, surat 9 ayat 100. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa 'adza lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada. Zalikal fawzul azim. Yaitu orang-orang yang terdahulu, lagi yang pertama-tama masuk Islam. Mereka itu siapa? Yaitu muhajirin dan ansor. Siapa mereka? Sahabat. Dan orang-orang yang mengikuti mereka. Nah ini. Tidak berhenti di sahabat, tapi orang-orang yang mengikuti sahabat. Apa ganjarannya? Allah ridho kepada mereka. Mereka siapa? Sahabat dan siapapun yang mengikuti sahabat. Allah ridho kepada mereka. Dan mereka pun ridho kepada Allah. Lalu balasannya adalah Allah menyediakan apa? Allah menyediakan bagi mereka adalah surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan, kesuksesan yang agung. Ya. Jadi kita membaca beberapa ayat-ayat ini untuk lebih meyakinkan kepada diri kita bahwasanya ya
ittiba'ur rasul, ittiba'us salafus saleh, yaitu generasi terdahulu yang dijamin Allah masuk surga, ya. Radhiyallahu anhuma, orang-orang yang telah diridhoi Allah, maka tidak ada alasan bagi kita, ya, untuk tidak mengikuti mereka. Adapun mengikuti orang-orang lain yang terkemudian seperti di zaman sekarang, belum ada jaminan. Mereka bisa benar, tapi juga bisa jadi salah. Bahkan kemungkinan besar lebih banyak salah daripada benar. Apalagi mereka, ya, tidak mengikuti jalannya para sahabat dari salafus saleh. Maka kembali kepada Quran dan Sunnah merupakan kewajiban. Kembali kepada pemahaman sahabat merupakan kewajiban. Agar apa? Agar kita selamat. Agar kita mendapatkan kesuksesan yang agung, kemenangan yang besar, yaitu sukses dunia dan akhirat. Iya. Dengan demikian maka ayat yang paling jelas ini, yaitu surat 9 ayat 100, itu merupakan hujah yang paling nyata, yaitu bagaimana agar kita, ya, mengikuti manhaj para sahabat. Manhaj itu cara beragama. Bagaimana kita melihat sahabat beragama? Itulah juga yang harus kita ikuti. Manhaj cara beragamanya sahabat itu juga yang harus kita ittiba, gitu. Mengikuti jejak mereka. Ya. Mereka sudah mendapatkan jaminan dari Allah surga. Bahkan banyak di antaranya yang Nabi sebut-sebut semasa hidupnya sudah dijamin surga. Salah satunya 10 sahabat Nabi yang mereka masih hidup, tetapi Nabi sudah menjamin surga untuk mereka. Demikian juga orang-orang yang mengikuti perang Badar, Ahlul Badar. Mereka semua dijamin masuk surga. Bahkan setelah itu mereka melakukan apa saja, mereka sudah dimaafkan. Betapa tinggi, ya. Betapa tinggi akhlak dan betapa tinggi perilaku, betapa tinggi ilmu dari para sahabat ini. Tidak perlu ada keraguan. Kalau Allah sudah menjamin, ya siapa lagi yang mau lebih tinggi dari jaminan Allah? Manusia tidak mungkin, ya, dapat memberikan jaminan-jaminan seperti itu. Bisa saja jaminan itu diberikan, tapi tidak ada yang pasti. Mengikuti manhaj para sahabat adalah sesuatu yang wajib atas setiap muslimin, setiap mukminin. Kalau tidak mau mengikuti mereka, maka akan mendapatkan hukuman dan tidak mendapatkan keridhaan Allah. Coba perhatikan surat 3 ayat 110 ini, ya, yang artinya kamu umat muslim, umat Islam ini adalah umat terbaik. Ini Allah yang memberikan, ya, jaminan bahwa kita ini sebagai umat muslim, ya, umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Artinya selama manusia ini ada dari mulai Adam yang pertama sampai Adam yang terakhir, kita inilah umat terbaik. Nanti di akhirat kelak pun kita akan dibangkitkan dalam jumlah yang sangat besar, ya, yang pertama kali dihisab dan pertama kali dimasukkan ke dalam surga. Padahal kita adalah umat yang terakhir, umat akhir zaman. Itulah kelebihan, kemuliaan yang Allah berikan kepada kita sebagai umat muslim. Ya, jadi umat Islam ini adalah umat terbaik, umat akhir zaman. Umat Nabi SAW adalah yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Ya. Mereka, ya, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahlu kita beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka fasik. Ya. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah telah menetapkan keutamaan para sahabat atas sekalian umat-umat yang lain. Umat-umat yang terdahulu maupun umat-umat yang terkemudian. Ya. Dan ini menunjukkan keistiqomahan para sahabat dalam setiap keadaan. Karena mereka tidak menyimpang sedikit pun dari syariat yang terang benderang. Bahkan Nabi mengatakan, ya, untuk mengikuti para sahabatnya ini dengan satu hadis yang sangat terkenal, ya.
hadis dari Irbad bin Sariyah ya, yang mengatakan bahwasanya Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, di sini saya bacakan saja hadisnya, luar biasa hadisnya ya. Suatu hari Rasulullah SAW pernah sholat bersama kami. Ini hadis Irbad bin Sariyah. Kemudian beliau menghadap kepada kami dan memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang menjadikan air mata ini berlinang dan membuat hati kami, para sahabat, bergetar. Seseorang berkata, wahai Rasulullah, nasihat ini seakan-akan nasihat dari orang yang akan berpisah. Berikanlah kami wasiat. Nah ini, sahabat itu selalu ya berkejaran untuk mendapatkan pahala, pahala dan pahala. Bukan berkejaran harta, harta dan harta, tidak. Tapi berkejaran ilmu untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Mereka minta wasiat kepada Nabi SAW. Maka Nabi pun bersabda, aku wasiatkan kepada kalian untuk tetap bertakwa kepada Allah. Tetap mendengar dari dan taat. Ya. Walaupun yang memerintah kalian adalah seorang budak dari Habasyah. Sungguh, orang yang masih hidup di antara kalian setelahku, maka akan menyaksikan perselisihan yang banyak. Jadi Nabi SAW banyak yang memberikan wasiat di akhir-akhir kehidupannya. Di antaranya ini wasiat ini. Untuk ya menyaksikan bagaimana nanti setelah Nabi SAW itu akan banyak perselisihan. Nah, tapi Nabi pun memberikan solusi. Perselisihan yang banyak itu akan ada solusinya, yaitu pada saat seperti itu wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku, kata Nabi. Dan sunnah khulafaur rasyidin. Siapa khulafaur rasyidin? Sahabat Nabi. Dalam hal ini terutama yang 4 itu. Sunnahnya Abu Bakar, sunnahnya Umar, sunnahnya Utsman, dan sunnahnya Ali radhiyallahu anhuma. Ya. Kemudian tidak hanya itu. Ya. Peganglah erat-erat sunnah tersebut. Disuruhnya kita berpegang erat-erat ya. Dan gigitlah dengan gigi geraham. Jadi subhanallah ya. Sudahlah pegang erat-erat, suruh digigit lagi dari gigi geraham. Gigi geraham itu kalau sudah mencengkram tidak bisa lepas. Saking kuatnya. Ya. Dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru dalam agama. Ya ini dia. Karena sesungguhnya setiap perkara yang baru dalam agama itu namanya bid'ah. Gitu ya. Jadi bid'ah itu perkara yang baru dalam agama, bukan dalam hal keduniaan. Lampu bid'ah, tapi itu dalam keduniaan. Dan itu bukan bid'ah yang dimaksud dalam konteks ini. Kalau menambah sesuatu ibadah yang tidak dicontohkan sebelumnya oleh Nabi SAW bersama para sahabatnya, itu baru disebut bid'ah. Dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Setiap bid'ah adalah sesat. Saudaraku, ya, sahabat santana yang saya cintai karena Allah, ya. Dengan demikian maka Nabi SAW ya senantiasa memberikan apapun, ya. Tidak mungkin, ya, agama ini belum sempurna, ya. Sampai Nabi itu wafat, tidak ada yang disembunyikan. Ya. Jadi Nabi itu selesai semuanya disampaikan. Maka sempurnalah agama ini. Ya, seperti yang sering saya bawakan ayatnya, yaitu surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini, yaitu pada hari Jumat, ya, di Arafah, saat Haji Wada, Nabi bersama kurang lebih 120.000 sahabatnya berkumpul di padang Arafah itu, lalu turunlah ayat ini, termasuk ayat-ayat terakhir sebelum Nabi meninggal. Setelah itu diceritakan sekitar 83 hari, Nabi kemudian meninggal dunia setelah ayat ini turun, yang mengatakan bahwa agama ini sudah sempurna. Siapa yang mengatakan? Allah pemilik agama ini, bukan siapa-siapa. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Telah kusempurnakan. Ya. Telah sempurna agama ini. Wa atmamtu alaikum nikmati. Dan juga telah kusempurnakan nikmat. Jadi Islam sebagai sebuah agama itu merupakan nikmat yang Allah berikan. Dan telah sempurna kenikmatan itu. Warodi itu lakumul Islam madinah. Dan Allah ridho kepada Islam ini.
Inna dina indallahil Islam. Hanya Islamlah yang diridhoi dan di sisi Allah itu hanya Islam. Dan barang siapa yang mencari selain Islam, surat 3 ayat 85, barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka dia termasuk orang yang merugi, ya, dan dia termasuk orang-orang yang akan mendapatkan siksa dari Allah. Jadi sempurna agama ini, dan Nabi tidak mungkin meninggal kalau belum selesai urusan penyampaian risalah ini. Maka tidak ada, ya, setelah itu lalu ada agama tambahan-tambahan yang seolah-olah lebih baik dan lebih sempurna daripada apa yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabat. Dan Nabi sudah tidak ada khataman nabiyyin Rasulullah SAW. Jadi tidak mungkin ada ajaran yang tertinggal, nggak ada. Yang ada adalah kita belum belajar dengan baik, belum mempelajari ilmu, ya, dengan maksimal, sehingga banyak yang tidak kita ketahui. Maka belajarlah. Seperti di pendahuluan tadi, ya, Pak Samsul mengatakan, utlubul ilmu faridatan ala kulli muslim. Ilmu yang mana? Ilmu syar'i itu yang wajib. Fardu ain orang belajar tentang ilmu syar'i. Selebihnya itu fardu kifayah, belajar pengetahuan biologi, kedokteran, yang lain-lain, ekonomi, itu fardu kifayah. Tapi fardu ain adalah belajar tentang Islam. Belajar tentang ilmu syar'i yang akan menuntun kita dan akan dimintakan pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Saudaraku yang saya cintai karena Allah. Ya. Kemudian, ya, itu tadi dalil-dalil dari Al-Quran. Sekarang kita ambil dalil-dalil dari As-Sunnah. Ya. Dari As-Sunnah artinya dari apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya. Apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Tadi saya sudah bacakan salah satunya, ya, tentang khairun nas qurni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Lalu tadi saya sudah bacakan juga hadis dari Irbad bin Sariyah, ya, yang tadi. Kemudian ada tentang iftirakul ummah, yaitu perpecahan umat ini. Nabi mengatakan bahwasanya ketahuilah sesungguhnya orang-orang yang sebelum kamu dari ahlul kitab telah berpecah belah menjadi 72 golongan. Sesungguhnya agama ini, al-Islam, akan berpecah belah menjadi 73 golongan. 72 golongan tempatnya di neraka. Dan hanya satu golongan di dalam surga, yaitu al-jamaah, kata Nabi SAW. Lalu sahabat bertanya, siapa al-jamaah itu? Ya, Nabi mengatakan, al-jamaah itu ma'ana alaihi al-yaum wa ashabi. Ya. Yaitu barang siapa yang pada hari ini aku bersama para sahabat di atasnya. Jadi al-jamaah itu adalah Nabi bersama para sahabatnya. Nah, ini semakin jelas, ya. Bahwa umat Nabi, Nabi mengatakan umatku. Umatku berarti umat Islam ini akan berpecah belah dengan 72 golongan. 73 golongan. Dan 72 itu finnar, satu yang selamat, al-jamaah. Siapa? Yaitu orang yang berpegang teguh kepada Nabi SAW dan para sahabat. Ini hadis Nabi SAW. Dan hadis ini adalah sahih riwayat Abu Dawud dan Ahmad Al-Hakim Ad-Darimi Al-Ajuri dalam Asy-Syariah. Ya. Jadi hadis ini sahih. Maka setiap hadis yang sahih kita wajib mengimani, wajib mengamalkan. Ya, seperti itu. Maka dengan demikian semakin kuat, ya, keyakinan kita bahwasanya, ya, Nabi memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berpegang teguh kepada jejak, ya, salafus saleh dalam beragama. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, maka kita lihat, ya, dalam masalah agama, lagi-lagi dalam masalah agama, ya, kita lihat apakah, ya, Nabi SAW bersama para sahabatnya dan salafus saleh lainnya, ya, dari 3 generasi awal terutama, ya, dan ulama-ulama lain yang mengikuti jejak mereka melakukan atau tidak. Kalau tidak, ya kita tanya dulu, ada nggak dalilnya? Karena agama ini adalah dengan dalil, bukan dengan perasaan, dengan banyaknya orang, atau dengan baik dan buruk menurut akal kita.
Tidak. Sekali lagi tidak. Agama ini dengan dalil. Karena agama ini milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menetapkan dan Allah yang memberikan ini sebagai panduan hidup. Maka kita tentunya sebagai yang diciptakan Allah seyogianya mengikuti sami'na wa ata'na. Itu sikap seorang muslim. Ya. Agar kita senantiasa selamat. Karena jaminan keselamatan itu datangnya dari Allah, bukan dari siapa-siapa. Manusia tidak bisa menjamin keselamatan apapun. Bahkan dalam suatu surat, dalam satu ayat di dalam Al-Quran dikatakan, Nabi saja itu tidak bisa memberikan jaminan keselamatan tanpa izin Allah. Nabi SAW tidak bisa memberikan syafaat tanpa izin Allah. Apalagi bukan Nabi. Ya. Siapapun dia, bukan Nabi, derajatnya pasti jauh di bawah Nabi. Maka kita harus senantiasa menempatkan secara akal sehat, ya, bahwasanya Allah dan Rasul-Nya lah ya, yang mempunyai hak gitu ya, untuk menetapkan bahwa ini benar, ini salah, ini benar, ini salah. Di luar itu mereka harus mengikutinya. Meskipun ya ada yang disebut dalil-dalil lainnya itu seperti urutannya adalah Al-Quran, ya, As-Sunnah yang sahih terutama, kemudian ijma para sahabat yang ketiga, kemudian baru keempat, kelima dan seterusnya itu ada yang qiyas dan sebagainya. Itu harus tidak boleh keluar dari rujukan utamanya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, bisa saja ada di zaman Nabi, ya, namanya juga zaman itu kan terus ya berkembang berubah. Ya. Mungkin saja ada beberapa peristiwa, ada beberapa kejadian yang tidak atau belum apa namanya diceritakan di dalam zaman Nabi SAW. Mungkin saja, sehingga perlu ada pendalilan. Nah di situ lalu ya ada ijtihad dan sebagainya. Tapi tetap rujukan utamanya adalah Quran dan Sunnah. Pengembangan dalil itu tidak boleh nyeleweng, ya tidak boleh menyimpang dari rujukan utamanya, yaitu Quran dan Sunnah. Ya. Dan kalau nanti ya muncul ya ijtihad dan sebagainya ataupun pendapat-pendapat ulama lainnya yang di kemudian hari kemudian terbantahkan dengan hadis yang sahih, maka tinggalkanlah, maka kembalilah kepada hadis yang sahih. Inilah pendapat 4 imam mazhab. Mulai dari Hanafi, Imam Abu Hanifah, Maliki, ya, Syafi'i, dan Imam Ahmad ibnu Hanbal. Keempat-empatnya menyatakan seperti itu. Apabila datang ya, hujjah, ya, baik itu Al-Quran maupun Sunnah yang sahih, maka tinggalkan pendapatku, kembalilah kepada hujjah yang sahih itu. 4 imam mazhab, bayangkan. Nah ini imam mazhab bukan, ya, ulama kibar juga bukan, tapi sudah berfatwa dan sebagainya, ijtihad dan sebagainya, lalu bertentangan dan tidak mau merujuk kepada Quran dan Sunnah. Ini adalah hal-hal yang perlu kita waspadai, kita cermati. Saudaraku yang saya cintai karena Allah. Kemudian dalil-dalil dari para ulama ya yang juga menyertakan tentang keharusan kita ya mengikuti manhajnya ya para sahabat ya, manhajnya para salafus saleh itu banyak ya. Banyak sekali. Ya, di antaranya adalah di sini disebutkan ya yang ada dari tabi'in, ada dari tabi'ut tabi'in ya. Di sini disebutkan dari salah satunya dari Ibnu Sirin ya mengatakan jika ada seorang berada di atas sunnah, maka sesungguhnya ia berada di atas jalan yang lurus. Ya. Bahkan yang namanya jamaah itu tidak harus banyak orang. Bahkan 1 orang pun, jika dia melakukan itu di atas ya, daripada pemahaman sahabat dan tentunya merujuk kepada Quran dan Sunnah, maka dia termasuk jamaah. Jadi jamaah tidak dilihat dari banyaknya, tetapi kualitas daripada apa yang diikutinya itu. Apakah sesuai atau tidak. Ini sebagaimana di dalam surat Al-Mulk, surat 67 ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Yaitu apa? Bahwasanya Allah menciptakan ya alladzi khalaqta ya kematian dan kehidupan itu untuk diuji siapa yang paling baik amalnya, bukan yang paling banyak amalnya. Bukan aksaru amala tapi ahsanu amala. Yang paling banyak, bukan paling banyak tapi yang paling baik amalnya. Kemudian ulama dalam hal ini kalau saya nggak keliru Fudail ibn Iyad mengatakan yang paling baik amalnya itu adalah yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dan dipahami oleh para sahabat. Maka syarat diterimanya amal yang sudah berulang kali kita sampaikan, 2, yaitu ikhlas karena Allah saja dan sesuai dengan contoh Nabi SAW yang dengan dipahami oleh para sahabat. Saudaraku sekalian, dengan kejelasan-kejelasan itu, maka sudah seyogianya kita membuka ya cakrawala berpikir kita untuk mudah menerima ya, apa-apa yang disampaikan oleh Nabi SAW bersama para sahabatnya untuk menjadi manhaj cara kita beragama. Cara kita beragama. Ya. Ini yang Fudail ibn Iyad yang tadi saya katakan, ya salah satu juga daripada tabi'in ini ya, mengatakan, ikutilah jalan petunjuk sunnah, tidak membahayakanmu sedikitnya orang yang menempuh jalan tersebut. Jauhkan dirimu dari jalan kesesatan. Jangan engkau tertipu dengan banyaknya orang. Ini banyaknya orang kadang-kadang menjadi rujukan kita. Kan orang banyak begini dan begitu. Orang banyak itu bukan rujukan, bukanlah kebenaran. Ini sesuai dengan surat 6 ayat 115 atau 116 ya. 116. Surat Al-An'am 116. Ya. Di situ jelas ya, saya bacakan saja ya, saya lihat dulu ya ayatnya ya. Saya bacakan saja, mungkin ini sebagai penutup juga, setelah itu kita diskusi ya. Banyaknya orang itu bukanlah ukuran kebenaran. Jadi jangan tertipu kita ya, seolah-olah orang banyak kan begini loh, orang banyak itu siapa? Nah, di sini dikatakan surat 6 ayat 116. Oke. Dan jika kalian mengikuti banyaknya orang di muka bumi ini, niscaya mereka orang yang banyak itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti itu hanyalah persangkaan belaka dan mereka hanyalah berbuat dusta. Ya, jadi Allah yang mengingatkan kita, jangan buru-buru kita mengikuti banyaknya orang kan begitu Pak. Banyaknya orang kan begitu Ustaz. Iya, orang boleh saja banyak. Tetapi apa yang disampaikannya itu, kebenarannya itu harus mempunyai rujukan. Jadi sedikitnya orang tidak menggambarkan bahwa dia salah. Atau banyaknya orang tidak pasti menggambarkan dia benar. Yang pasti salah dan benar itu dalilnya adalah rujukan yang sahih. Jadi apakah dia benar, apakah dia salah itu bukan jumlah, tetapi dilihat dari mana dia mengambil sumber hukumnya itu. Kalau sumber hukumnya adalah berdasarkan Quran dan Sunnah dengan pemahaman sahabat, maka ikutilah. Tidak melihat siapa yang memberikan, tetapi lihat apa yang diberikan. Ya. Jadi dengan demikian semakin jelas cara beragama kita itu harus mengikuti cara beragamanya orang-orang terdahulu. Yang tidak melihat kanan kiri, tapi melihat apa yang diberikan Allah dan Rasul. Selesai. Apakah itu masuk akal kita saat ini atau belum masuk akal kita saat ini? Akal kita sangat terbatas. Ya. Akal kita sangat terbatas. Ya. Khuliqal insana dha'ifa. Surat 4 ayat 28. Surat An-Nisa 28. Bahwa Allah menciptakan manusia dalam keadaan hina, dalam keadaan lemah. Lemah apanya? Lemah akalnya, lemah ya fisiknya, semuanya lemah. Maka jangan kita bertindak seolah kita menjadi orang yang mampu untuk segalanya tanpa merujuk kepada dalil-dalil yang telah ditetapkan Allah. Barakallahu fikum ya. Yang sedikit ini semoga menjadi hal yang bermanfaat bagi khususnya diri saya sendiri. Dan kalau ada yang salah tentunya itu datangnya dari diri saya karena keterbatasan. Dan saya mohon ampun beristighfar kepada Allah. Dan kalau benar tentu semata-mata itu adalah hidayah dari Allah. Dan tentu sumbernya juga berasal dari Allah dan Rasulnya. Dan semoga kita semua ya semakin
mampu untuk membuka cakrawala berpikir kita untuk dalam beragama ini kita harus mengikuti jejak ya salafus saleh, yaitu orang-orang terdahulu yang telah dijamin oleh Allah ya dengan jaminan surganya dan dijamin oleh Nabi SAW sebagai orang-orang yang selamat. Maka jangan tertipu dengan dunia, jangan tertipu dengan kekuasaan, jangan tertipu dengan popularitas dan lain-lain kemewahan dunia yang hanya akan menutup mata hati kita sehingga kita buta dan tidak melihat titik terang hidayah. Hidayah itu mahal dan hidayah terbesar adalah al-Islam, al-iman dengan mengikuti manhaj yang sahih. Itu saja yang dapat saya sampaikan ya sebagai pengantar diskusi kita pada sore hari ini. Silakan Pak Samsul untuk memimpin diskusi soal jawab. Silakan. Baik, jazakallah khair Pak Ustadz Salim yang telah menjelaskan panjang lebar tentang materi kita sore hari ini, bagaimana konsep ittiba yang benar mengikuti jejaknya para salafus saleh. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, sekarang sesi tanya jawab. Dipersiapkan pertanyaannya, boleh lewat chat dan boleh langsung unmute. Tapi ini kita bacakan yang di chat dulu. Dari Mas Tio, Assalamualaikum Pak Salim. Izin bertanya Pak Salim perihal mengenai bid'ah agama barusan. Bagi umat muslim yang awam seperti saya sangat sulit untuk membedakannya, ditambah lagi banyak sekali hadis-hadis doif karena tidak sedikit umat muslim yang melaksanakannya suatu perkara yang tanpa disadari mereka mengikuti hadis-hadis doif. Mereka mengira bahwa hal itu wajar karena masuk akal atau rasional. Bagaimana pendapat dan saran Pak Salim agar saya maupun muslim yang awam terhindar dari bid'ah tersebut? Barakallahu fiik, semoga Allah memberkahi saudara Tio dan kita semuanya. Tentu ilmu yang bisa membimbing kita ilmu sebagaimana yang sering saya sampaikan juga, kaidah ilmu itu adalah al-ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu itu adalah sebelum kita berkata dan berbuat. Berbuat termasuk adalah mengikuti tadi. Ya, kita mengikuti siapapun itu harus dasarnya ilmu. Dan ilmu yang dimaksud adalah qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Ya, itu ilmu. Lalu Pak, biologi dan sebagainya bukan ilmu. Oh, itu ilmu. Itu yang tadi saya sebut sebagai ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Dan pada hakikatnya semua ilmu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, pemilik alam semesta ini. Ya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sesungguhnya milik Allah semua yang ada di langit dan di bumi serta di antara keduanya. Semuanya, termasuk ilmu-ilmu yang ada ini. Tidak ada ciptaan manusia, ilmu itu enggak ada. Manusia hanya menemukan, ya, bukan menciptakan. Karena ilmu itu sudah ada dan bersumber dari Allah yang Maha Kuasa. Maka kalau kita ingin mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana yang bid'ah, mana yang sunnah, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang taat, mana yang maksiat, semuanya dasarnya ilmu. Ilmu. Kalau tidak mempunyai ilmu, kalau tidak mau belajar ilmu, maka kita akan gelap. Dan kita, ini mohon maaf Bu Nana supaya sudah di mute ya. Maka kita akan gelap dan hidup dalam kegelapan adalah hidup yang paling ya sengsara karena kita tidak tahu jalan untuk kemana. Jangankan dalam hidup, kita tiba-tiba ya misalnya mati lampu, kita dari tempat kita misalnya di ruang makan mau menuju ke kamar kita saja bisa terbentur-bentur. Itu baru kejadian-kejadian yang sifatnya ini dalam rangka hidup. Lalu kita tidak mau berilmu, bahaya sekali. Kita akan terbentur-bentur. Lalu bagaimana caranya? Belajar, nggak ada cara lain. Belajar. Belajar ilmu, tanya. Kalau ada yang mengatakan begini-begini, tanya dalilnya mana. Lalu ini dalilnya sahih enggak? Dia mengatakan sahih, rujukannya mana? Lihat. Kan kita awam. Ya belajar. Semua kita awam, saya pun awam. Semua kita awam, belajar kepada ustadz-ustadz yang punya pengalaman. Kan banyak sekarang. YouTube banyak. Kita tanya kepada orang yang memang sudah mempunyai manhaj ya, cara beragama seperti tadi. Kan banyak juga Pak Ustadz terkenal. Belum tentu. Keterkenalan itu tidak menjamin seperti tadi saya katakan. Keterkenalan itu tidak menjamin sebuah kebenaran.
Lalu yang menjamin apa? Yang menjamin adalah sumbernya, sumber pendalilannya itu mana. Kalau itu pendalilannya itu hanya akal logika saja, itu tidak ada jaminan sedikit pun tentang kebenaran itu. Al-haqqu min rabbikum. Kebenaran itu datangnya hanya dari Allah. Dan kebenaran itu tidak berbilang. Tadi, hada siratul mustaqim. Ini jalanku yang lurus. Dan satu-satunya jalan yang lurus itu ya satu itu. Jalan-jalan lain itu jalan-jalan yang mencerai-beraikan kita. Dan itu jalan-jalan syaitan yang akan menjerumuskan kita. Wallahu a'lam. Itu yang bisa saya sampaikan. Mas Tio. Baik, jazakallahu khair Pak Ustaz Salim, Bapak-bapak Ibu-ibu yang ingin bertanya silakan di-unmute saja, boleh langsung bertanya atau lewat kolom chat juga boleh. Sekedar menambahkan, mudah-mudahan enggak salah, kalau salah nanti Pak Salim yang koreksi. Ya salah satu yang simpel mungkin kita salah satunya kita lihat Ustadznya dulu Mas Tio ya kan. Jadi umpamanya kalau banyak ketawanya saya itu kan agak mencurigakan daripada banyak hadisnya. Kemudian walaupun dia ngaku-ngaku keturunan Nabi tapi masih ngerokok, ya itu yang mungkin harus hati-hati juga kita ya Pak. Ini jok aja nih, jok tambahan. Baik Bapak Ibu silakan yang ingin bertanya. Oh ada, ini sudah ada lagi pertanyaan. Sebentar Pak Salim kita bacakan dari Sentana Group. Ini pertanyaannya, dakwah salafi adalah manhaj mazhab fikih. Sebagaimana masyarakat awam mengira salafi adalah berasal dari mazhab apa Ustaz? Apa perbedaan antara salaf dan salafi Pak Ustaz? Sebetulnya kita tidak mungkin keluar dari yang disebut dengan salaf. Karena agama ini turun-temurun dan tidak mungkin tidak melewati generasi salaf. Jadi salaf itu adalah generasi awal. Dari mana kita mendapatkan ilmu kalau bukan kita berasal dari para sahabat, ya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Apa kita langsung bertemu dengan Rasulullah? Tidak mungkin. Atau ada orang yang lalu seperti sufi, ya mohon maaf ya, yang saya ketahui itu seolah-olah dia bertemu dengan Rasulullah lalu mendapatkan langsung pelajaran dari Nabi SAW dan lalu dia amalkan dengan melewati sahabat. Tidak mungkin, Nabi sudah meninggal. Nabi sudah meninggal. Kalaupun ada yang bermimpi, tidak mungkin Nabi mengajarkan sesuatu yang baru. Tidak mungkin. Ya. Karena syariat ini tadi al-yauma akmaltu lakum dinakum, selesai sudah. Agama ini sudah sempurna. Tidak mungkin lalu ditambah-tambah hanya karena dapat mimpi ketemu Nabi. Kebenaran mimpi ketemu Nabi aja masih dipertanyakan. Apalagi ada sesuatu pendapat-pendapat yang baru. Jadi salaf itu adalah generasi awal. Salafi orang-orang yang mengikuti generasi itu. Itu saja. Secara sederhananya begitu. Ya. Lalu tadi pertanyaannya manhaj dan mazhab. Manhaj itu cara beragama. Mazhab itu pendapat. Jadi ada 4 mazhab, ada 4 pendapat. Ya, sebetulnya bukan 4 mazhab. Pada zaman itu puluhan mazhab. Hanya saja yang tertata rapi dalam sebuah tulisan yang sampai sekarang kita bisa nikmati ya 4 mazhab itu. Ya. Makanya 4 mazhab itu adalah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dan 4-4-nya itu generasi salaf. Jangan salah ya, mereka itu generasi tabi'in atau tabi'ut tabi'in yang tadi saya sampaikan, khairun nas qurni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Apakah mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, mazhab Maliki itu generasinya, generasi salafus saleh. Kalau tidak tabi'in, mereka itu adalah tabi'ut tabi'in. Generasi kedua atau generasi ketiga yang hidup di zaman itu. Yang mendapatkan jaminan dari Nabi SAW sebagai umat terbaik. Khairun nas qurni. Ya, sumaladina yalunahum sumaladina yalunahum. Ya. Jadi seperti itu ya. Dan salafi atau tidak pernah mengklaim dirinya yang paling benar, tidak. Yang kita klaim itu barang siapa yang mengikuti sunnah, ya. Dakwah sunnah, artinya dakwah sunnah itu pasti rujukannya Quran dengan sunnah dan pemahaman sahabat. Itulah yang kita klaim sebagai rujukan yang benar. Karena siapa yang mengatakan? Bukan kita. Yang mengatakan itu Al-Quran. Tadi saya sampaikan ya. Surat 9 ayat 100. Surat At-Taubah ayat 100. As-sabiqun al-awwalin minal muhajirin wal ansor. Siapa mereka itu muhajirin dan ansor itu? Sahabat.
Kemudian siapa lagi? Orang-orang yang mengikuti mereka. Siapa? Tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan siapapun. Termasuk kita pun kalau mengikuti mereka. Siapa mereka itu? Sahabat. Sekali lagi sahabat. Maka kita pun termasuk orang yang dapat jaminan dari Allah. Jadi rujukannya siapa? Mereka. Gitu. Kenapa sahabat? Karena sahabat itu murid-murid langsung Rasulullah SAW. Kalau mereka salah langsung dibetulkan oleh Nabi SAW. Ya. Siapa lagi? Kita ini siapa? Ya. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu merasa ragu ya. Karena yang memerintahkannya bukan siapa-siapa. Salafi dan bukan salafi itu bukan merupakan sesuatu yang harus dipertentangkan. Tapi pemahamannya. Ya. Salaf itu adalah generasi awal. Salafi orang-orang yang mengikuti generasi awal. Siapapun dia. Organisasinya terserah. Hanya di Indonesia kan ada yang namanya NU, Muhammadiyah, ada Persis, apa itu di Indonesia. Di luar Indonesia tentu berbeda lagi organisasinya gitu. Tetapi yang menjadi rujukan tetap itu merupakan ajaran Nabi SAW yang murni, ya. Kemudian yang diikuti oleh pemahaman para sahabat dan generasi salafus saleh lainnya, yaitu tabiin dan tabiut tabiin dan ulama lain yang mengikuti mereka. Insya Allah dengan demikian kita jelas ya. Ya, mudah-mudahan yang bertanya bisa menerima penjelasan ini dengan tidak sulit ya. Kalau salah tentu saya mohon maaf ya, tetapi itulah yang saya paham. Silakan Pak Samsul. Baik, jazakallah khair Pak Ustadz Salim. Semoga ini menambah pengetahuan kita buat semua yang mendengarkannya dari kajian sore hari ini sehingga bertambah pemahaman kita tentang ittiba. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ingin bertanya boleh langsung di-unmute saja atau mau diketik di kolom chat juga boleh ini. Ya, silakan jangan ragu ya. Silakan ya. Semoga Allah berikan Malu-malu. kita. Ya, silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kalau saya ini orang Medan Pak, jadi Maidani. Kalau saya Asyirbuni, orang Cirebon. Asyirbuni, orang Cirebon. Tapi saya udah punya Al-Bakri, jadi Al-Bakri ditambah lagi Al-Syirbuni. Kebanyakan ya. Baik Bapak Ibu, silakan jangan malu-malu. Kita santai saja, jangan terlalu tegang. Dan nggak usah malu-malu karena ini pembahasan yang sangat penting supaya kita tidak salah dalam memahami atas sesuatu sehingga implementasinya bisa benar. Baik, sekali lagi kami masih punya kesempatan, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya, masih ada 5 menit ya, silakan dimanfaatkan. Silakan, jangan malu-malu. Jangan terus disibukkan dunia ya. Jangan terus disibukkan dunia sampai kita melupakan. Kajian yang hanya 1 jam ini pun masih disibukkan dengan dunia. Allahu Akbar, Allahu Musta'an. Ya, semoga Allah menolong kita. Jangan sampai kita dipalingkan ya untuk ya dari ibadah ya. Karena ini adalah salah satu juga kewajiban kita ya untuk menuntut ilmu. Silakan. Silakan Bapak Ibu. Jangan malu-malu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Silakan Bu Reni, sudah di unmute. Langsung saja pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Reni. Iya, gini Pak Ustadz, sekarang kan banyak sekali misalnya orang-orang mengaji, kemudian harus melapor. Sebenarnya orang ini segini juz dalam waktu 1 minggu, kemudian orang ini 1 juz dan kemudian khatam. Nah, kemudian bagaimana menyikapi seperti itu? Saya pernah mengajukan itu ada dalilnya enggak Bu? Saya bilang gitu. Yang penting kan niatnya itu bagus, katanya gitu. Itu bagaimana menyikapinya Pak Ustadz? Ya, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik ya. Memang ada yang setuju, ada yang tidak, Pak Ustadz. Ya, betul. Ya, seperti tadi, innamal a'malu binniyat ya. Bagaimana kita kembali kepada niat kita. Kalau itu menjadikan kita ria ya. Misalnya ya, kita ada juga tahajud call ya, juga banyak lah yang model begitu banyak lah. Lalu ya banyak lah ya. Lalu kita di situ tercampur dengan ria, ingin menunjukkan kehebatan kita, ingin menunjukkan ketawaduan kita. Nah, ini masuk ke dalam ria. Ini yang dikhawatirkan ya. Sehingga nanti bahasanya, alhamdulillah saya semalam, alhamdulillah deh jam 2 saya bangun ya. Ya alhamdulillah lah saya nggak nonton sinetron, nggak nonton, tapi saya tahajud. Buat apa? Ya, bercerita tentang hal-hal yang hanya akan menunjukkan bahwa kita ini lebih baik dari mereka. Nggak ada. Ya. Jadi
kalau kita ingin berbuat kebaikan tuh, ya niatkan karena Allah, bukan karena ingin dipuja-puji orang lain gitu. Demikian juga termasuk yang tadi ya, kalau niatnya untuk memotivasi antara satu dengan yang lain, untuk mengingatkan bahwa ayo jangan sampai lupa mengaji, itu tidak mengapa menurut pemahaman ya dari saya yang ya pemahaman yang hijau ini. Tetapi kalau niatnya sudah lalu wah ini, nah gua lebih hebat dari lu nih, gua udah sekian juz kamu belum. Nah itu menjadikan kita sudah keluar dari niat yang seharusnya. Jadi periksalah hati kita. Ya, apakah ya kita kalau ikut-ikutan begitu nanti hati kita ini menjadi tergoda berbuat ria, ya lebih baik nggak usah ikut. Ya, tetapi kalau niat kita baik untuk ikut membantu mengingatkan, karena kan ada ayatnya juga tawasobil haq tawasobil sober kan. Ya, orang yang rugi dengan waktu itu kecuali orang yang saling mengingatkan dalam kebenaran loh ya, dan dalam kesabaran, bukan mengingatkan untuk keriaan atau ujub atau sum'ah. Nah itu bukan begitu. Karena kalau ria pahalanya nggak ada gitu di hadapan Allah ya, tetapi mungkin di hadapan manusia dapat puja-puji yang hebat. Wah kamu hebat, kamu luar biasa, kamu soleh. Ya. Tetapi di hadapan Allah nggak ada, karena Allah itu tidak ingin ya amalan kita itu karena orang lain gitu, bukan karena Allah. Tapi kalau karena Allah ya sudah cukup untuk Allah saja. Jadi kembali kepada diri kita ya, niat kita, dan apakah kita mampu nggak tuh untuk tetap berada di atas keikhlasan kepada Allah. Itu saja jawaban saya, Ibu Reni. Iya itu Pak Ustadz yang ditakutkan kan niat kita bisa berubah-berubah dari awal begini, Ya nanti di tengah begini, di akhir begini. Ya kalau seperti itu lebih baik nggak usah ikut. Kan Oke Pak Ustadz, terima kasih. Ya, karena Syukran, tidak Pak semua, Ustadz. ya, afwan, tidak semua kita mampu ya. Tidak semua kita mampu. Karena kita ini tergoda terus. Syaitan itu akan terus-terusan ya. Akan terus menggoda kita, seolah-olah kita hebat, seolah kita lebih jauh, lebih baik daripada dia. Ini bahaya nih. Demikian juga kepada saya ya, sendiri ya, saya yang bicara pun ini selalu istighfar kepada Allah. Makanya Nabi mengajarkan 70 sampai 100 kali dalam sehari, jangan sampai kita lepas istighfar dan mohon taubat kepada Allah. Karena salah satunya itu, kita manusia biasa ya, yang tidak mampu juga mengendalikan diri kita sendiri ya. Maka kita selalu minta tolong ya. Itu ya Bu Reni. Iya Ustadz, syukran Ustadz. Afwan. Tafadhali yang lain atau tafadhal yang lain. Baik, jazakallahu khair. Pak Ustadz sudah menjelaskan jawabannya. Semoga Bu Reni bisa memahaminya. Waktu sudah jam 5, Pak Salim, mau kita akhiri atau gimana? Ya, saya terserah saja. Baik. Kalau buat saya, insya Allah apa yang bisa saya sampaikan untuk memanfaatkan waktu untuk ya kebaikan, semoga Allah mudahkan. Kalau sudah tidak ada ya juga tidak perlu dipaksakan ya. Oke, baik Pak Ustadz Salim, udah waktunya sudah jam 5, mungkin teman-teman udah sebagian mau pulang. Ya. Kalau ada pertanyaan masih bisa dilanjutkan di pekan depan, insya Allah Bapak-Bapak Ibu-Ibu mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya. Silakan Pak Ustadz Salim untuk closing statement-nya. Ya, alhamdulillah, barakallahu fiik ya. Sekali lagi kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kita minta ilmu kepada Allah. Jangan minta yang lain-lain. Kita minta ilmu dulu yang bermanfaat, baru kita minta rezeki. Minta ilmu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban. Rezeki yang thayyib, dan wa amalan mutaqabbalan. Amal itu semua amal. Amal yang diterima. Itu saja. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kemudian ada doa lain, Allahumma inni as'alukal huda, mohon petunjuk, wat tuqa, mohon ketakwaan, wal afaf, ya sifat-sifat yang terpuji, jauh dari sifat tercela, wal gina, kekayaan yang utamanya sejatinya kekayaan hati, keluasan hati, qanaah, selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Itu saja. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita jumpa lagi ya. Jumpa lagi insya Allah pada waktu yang pekan depan dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Amin. Ya. Amin. Makasih Pak Ustadz. Ya, barakallahu fiik.